Pemirsa DPR akhirnya membatalkan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada setelah aksi tekanan gerakan rakyat yang masif baik melalui media sosial maupun demonstrasi. Meskipun DPR menjamin akan menjalankan putusan MK dan tidak akan ada agenda pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada secara diam-diam, namun publik tetap dituntut untuk terus mengawal putusan MK ini. Untuk membahasnya kita langsung bergabung bersama mantan Ketua KPU Ilham Saputra. Selamat pagi Mas Ilham. Selamat pagi Mas. Dan juga dosen kepemiluan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Titi Anggraini. Mbak Titi, selamat pagi. Selamat pagi Mas Iqbal, Pak Ilham. Baik. Mas Ilham dan Mbak Titi juga kemarin bergabung bersama publik ya, mengawal tegaknya putusan Mahkamah Konstitusi ini. Mas Ilham, ini artinya sekarang bola ada di tangan KPU untuk segera mengeluarkan PKPU, tapi KPU bilang masih harus berkonsultasi dengan DPR dulu. Bagaimana Anda melihat ini? Bukankah bisa seharusnya langsung dikeluarkan PKPU atau memang prosesnya seperti itu? Sudah memutuskan putusan MK nomor 60 dan 70, KPU harus segera memposisikan diri akan melaksanakan putusan MK. Tidak perlu kemudian kesan ada tarik ulur gitu ya, menunggu putusan politik dari parlemen. Saya kira ini tidak boleh dilakukan oleh KPU. KPU harus kemudian serta-merta ketika putusan MK dikeluarkan, KPU harus menjalankan putusan tersebut dan melakukan revisi PKPU dengan mengacu pada putusan MK tersebut. Nah, konsultasi memang bisa dilakukan, ya, tetapi sekali lagi kita harus melihat waktu yang sudah mepet sekali. Nah, saya dengar KPU sudah mengirimkan surat kepada DPR, dalam hal ini Komisi 2, untuk melakukan konsultasi di hari Senin. Nah, kekhawatiran saya adalah dalam segi teknis misalnya saja, apakah kemudian konsultasi itu nanti tidak fokus kepada dua persoalan MK yang 60 dan 70 tersebut. Nah, ini saya khawatir akan melebar gitu ya, dan waktunya akan lama. Sementara dalam proses pengundangan PKPU itu diperlukan peran Kumham untuk melakukan penandatanganan di lembar PKPU tersebut. Nah, ini tentu saja harus kemudian diukur ya waktunya, dan jangan ada lagi pertimbangan-pertimbangan politis selain pertimbangan hukum yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, saya kira. Karena ini adalah putusan yang sudah ditetapkan. Nah, jadi saya agak khawatir kalau kemudian konsultasi dilakukan hari Senin dan kemudian nanti akan melebar topik pembahasannya yang akan dilakukan di Komisi 2, di RDP Komisi 2 nanti. Nah, saya berharap betul masing-masing pihak antara Komisi 2, pemerintah dan juga KPU betul-betul concern ya, betul-betul penuh dengan semangat untuk melaksanakan amanat konstitusi. Demikian. Oke. Baik, itu berarti satu hari sebelum pendaftaran ya. Nanti kita akan lanjutkan usai jeda, betul, Mbak Titi, karena ada pernyataan dari KPU karena mereka takut disanksi di KPP karena pada saat pelolosan Gibran kemarin mereka dinyatakan salah dan diberi peringatan terakhir karena tidak konsultasi dulu dengan DPR sebelum menetapkan PKPU ini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kita lanjutkan pembahasan pemirsa. Mbak Titi, berarti apakah memang perlu konsultasi atau rapat dulu dengan DPR sebelum akhirnya KPU mengeluarkan PKPU terkait dengan Undang-Undang Pilkada ini? Ya, jadi dalam perselisihan hasil Pilpres yang lalu, persoalan konsultasi dan juga perubahan peraturan KPU ini sudah sempat dibahas oleh Mahkamah Konstitusi ya. Bahkan di dalam putusan sengketa hasil Pilpres, MK menegaskan yang namanya putusan Mahkamah Konstitusi itu final mengikat semua pihak erga omnes. Oleh karena itu KPU memang wajib menindaklanjuti. Makanya kemudian pencalonan Gibran kan tidak dipersoalkan oleh Mahkamah Konstitusi meskipun dilakukan oleh KPU sebelum dilakukan perubahan terhadap peraturan KPU tentang pencalonan. Logika yang sama juga berlangsung untuk putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan nomor 70 ini. Pesan hukumnya adalah tidak boleh ada pengabaian putusan Mahkamah Konstitusi terhadap tahapan pemilu atau pilkada yang terdampak. Besok Mas Iqbal, berdasarkan peraturan KPU nomor 8 tahun 2024, KPU wajib mengumumkan pendaftaran pasangan calon tanggal 24 sampai 26, 27 sampai 29 itu pendaftarannya. Tapi sebelum pendaftaran didahului dulu oleh pengumuman.
Nah, besok pengumuman itu Pak Ilham bisa nanti jelaskan. Dalam pengumuman harus disebutkan apa saja persyaratannya. Berarti kalau dia jalur partai, dia harus memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana yang disebut oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Lalu juga harus menyebutkan soal persyaratan usia. Persyaratan usia kan harus ada rujukan tanggalnya ya, kapan itu Ya, harus dipenuhi. Putusan Mahkamah Konstitusi menyebutkan persyaratan usia harus dipenuhi pada saat penetapan pasangan calon oleh KPU, oke. yaitu tanggal 22 September. Nah, makanya besok kita jadikan alat ukur nih Mas Iqbal. Apakah KPU itu di semua daerah 37 pilkada gubernur, 508 pilkada kabupaten kota, bupati wali kota akan memedomani putusan MK atau tidak? Karena Hmm. parameternya tidak menunggu tanggal 27 tapi besok. Sebab peraturan KPU menyebutkan Nah, 24 sampai 26 harus dilakukan pengumuman pendaftaran. ya Mbak Titi, Dan itu pertanyaan mestinya saya di situ kalau karena kalau menuju misalnya presiden. apakah ini soal tata tertib, karena kan ini DPR sudah jelas-jelas menyatakan bahwa tidak akan ada lagi pembahasan soal revisi undang-undang pilkada. Tapi KPU pada saat ditanya sebelum melakukan PKPU harus tetap rapat. Nah, apakah itu ada tata tertib di KPU yang mengatur seperti itu? Coba saya tanya ke Mas Ilham deh. Ada di tata tertib, Mas Ilham? Sebetulnya bukan tata tertib itu ya, itu ada bagian dari undang-undang kalau saya tidak salah, nanti Titi mungkin bisa ini kan mengkoreksi gitu ya. Itu memang ada konsultasi, tetapi konsultasi itu tidak lagi mengikat. Ya, jadi gini, pengalaman saya ketika dulu menjadi anggota KPU, pernah ada perusahaan MK yang ketika itu harus segera kita putuskan dan kita turunkan dalam PKPU. Akan tetapi ketika itu anggota DPR dalam hal ini Komisi 2 itu sudah melakukan reses. Sehingga tidak mungkin kemudian kami melakukan konsultasi terlebih dahulu, sementara waktu Artinya sudah mepet harusnya sekali. hari ini saja Nah, sudah bisa yang kami dikeluarkan ya lakukan adalah PKPU ya? Hmm. kami tetap mengeluarkan PKPU tersebut berkoordinasi dengan Kumham, tapi kami surati Komisi 2 bahwa ini adalah hal yang genting yang harus segera ditindaklanjuti dan harus segera diproses. Sehingga kami sampaikan itu ke Komisi 2. Dan konsultasi itu tidak perlu kemudian bentuk RDP sebetulnya. Bisa juga dalam surat menyurat kalau kemudian keadaan sudah genting, keadaan sudah harus diputuskan segera. Dalam konteks Oke. ini sebetulnya, Mas, ini agak repot gitu ketika kemudian kita konsultasi lagi sementara pendaftaran sudah tanggal 27. Betul. Sementara tadi Mbak Titi bilang 2426 dalam PKPU nomor 8 tahun 2024 menyebutkan ada pengumuman terlebih dahulu. Oke lah, 2426 itu dia melakukan sosialisasi dan pengumuman. Tetapi kemudian apakah pengumuman itu menyampaikan hasil dari putusan MK yang harus diakomodir oleh KPU? Nah, ini persoalan kan? Kapan itu akan Oke. dilakukan? Sementara saat ini sudah harus Baik. ada besok sudah harus ada pengumuman. Nah, ini yang tentu menjadi persoalan dan waktunya sudah mepet Bisa sekali. diukur nanti besok ya dari Dan tanggal saya 24 sampai tambahkan ya 26. Mas Iya, Iqbal, Mbak Titi. KPU itu Silakan. pernah kemudian melaksanakan putusan pengadilan tanpa konsultasi fisik, hanya bersurat. Karena yang perlu dilakukan oleh KPU memberitahukan ini loh ada putusan pengadilan, putusan MK. Pada persoalan apa? Ketika melaksanakan putusan Mahkamah Agung nomor 23 tahun 2024 yang diadopsi menjadi peraturan KPU nomor 8 tahun 2024. Hal serupa juga bisa dilakukan. Jadi memberitahukan kepada berupa ini loh bahwa ada putusan MK, putusan nomor 60, putusan nomor 70 yang harus dilaksanakan oleh KPU. Kan juga amar putusannya pertimbangan hukumnya sudah sangat terang benderang. Jadi Mas Iqbal, asal muasal konsultasi itu ada di Undang-Undang Pilkada dan ada di putusan MK yang menyatakan kesimpulannya tidak bersifat mengikat. Tapi kalau kita baca putusan MK, konsultasi itu dibutuhkan dalam ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi dengan pembentuk undang-undang akibat keinginan untuk mempertegas norma. Jadi ada norma yang memang harus dipertegas kalau ada keraguan-raguan. Sekarang pertanyaannya, keraguan-raguan apa dari putusan MK itu? Tidak ada, karena kan sudah kristal clear, sudah terang Oke. benderang. Dan putusan pengadilan itu harus dilaksanakan mengikat baik KPU, DPR, dan pemerintah. Tidak ada alasan DPR dan lagi untuk pemerintah menunggu tidak untuk boleh mengeluarkan mengingkari. PKPU ya. Mbak Titi, maaf terakhir karena durasi kita singkat sekali nih. Apakah kita perlu khawatir akan pemerintah mengeluarkan Perpu karena tadi disebut soal kegentingan, Perpu dikeluarkan pada saat suasana genting. Apakah kita perlu khawatir?
kita dalam situasi hari ini harus khawatir ya, wajib khawatir. Karena kita berprasangka baik pasca putusan MK, kita gembira, tapi dalam durasi yang kurang dari 7 jam, tiba-tiba keluar daftar inventaris masalah yang sama sekali berbeda dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi lebih baik sebagai warga negara yang baik, warga negara yang patuh konstitusi, mari gunakan kekhawatiran, kewaspadaan kita, daya kritis kita, untuk baru akan percaya kalau dia betul-betul sudah menjadi norma, Mas Iqbal. Baik, Mbak Titi, Mas Ilham, terima kasih sudah bergabung dengan Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih telah memberikan pencerahan bagi kami. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.